Tapi kalau suami sendiri udah nggak aneh, udah nggak ada sensasinya, kata siapa? Toh itu hanya sebagai. Saksikan dan dukung terus channel Kang Kumis, mengulas seputar problem rumah tangga, percintaan hingga masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis masih tetap ya setia menemani sahabat semua. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai kenapa istri lebih memilih selingkuh. Ya, artinya ini tentunya ada beberapa hal yang perlu Anda pahami. Ya, siapa tahu dengan ketika seseorang suami memahami hal tersebut bisa menjaga timbulnya perselingkuhan di tengah rumah tangga siapapun ya. Namun sebelum lanjut ke topik kali ini, gak ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi dan juga kabar-kabar terbarunya. Nah, kira-kira apa sih dan kenapa istri lebih memilih selingkuh padahal ia sudah punya suami? Ya, maksud di sini ya, seseorang menikah itu tentunya adalah agar terhindar dari perselingkuhan dan semua kebutuhan itu terpenuhi. Ya, baik kebutuhan secara materi ataupun juga biologis ya. Namun anehnya masih ada saja perselingkuhan terjadi di tengah rumah tangga. Siapapun ya, inilah yang perlu kita kaji lebih dalam dan yuk kita pahami sama-sama ya. Dan tidak lupa Kang Kumis juga mengucapkan selamat datang kembali di channel Kang Kumis. Hal yang pertama menjadi alasan ketika seseorang lebih memilih selingkuh ya. Karena sering kali saya katakan bahwa selingkuh ini adalah sebuah pilihan. Walaupun mungkin awalnya hal tersebut tidak masuk dalam pilihan ya. Tapi karena situasional, kondisional, bisa saja pada akhirnya seseorang memutuskan diri untuk lebih memilih selingkuh ya daripada tidak. Yang pertama adalah ia merasa bahwa ia memiliki suami tapi seperti tidak memiliki suami. Artinya banyak hal yang memang tidak mampu ya. Yaitu yang pertama sekali lagi. Yang pertama yaitu karena suami dianggap tidak mampu memberikan kepuasan. Nah, sementara ketika kepuasan ini kan banyak hal. Ada kepuasan secara emosional, ada kepuasan secara seksual, dan juga ada kepuasan secara ekonomi. Nah, tiga-tiganya ini bisa menyebabkan pada akhirnya seseorang berselingkuh. Ya, kepuasan emosional contohnya ini adalah kepuasan hubungan dalam komunikasi. Ya, nah ketika di dalam rumah tangga sudah terjadi ya komunikasi yang kurang baik, maka tidak menutup kemungkinan bisa menimbulkan perselingkuhan. Nah ini. Lalu kemudian bicara tentang kepuasan seksualitas. Ini juga penting karena jujur ya, ketika awal mulai seseorang ya melakukan pendekatan, ini yang ada dalam pikiran secara umum ya, walaupun ini juga nggak semua. Ini adalah bicara tentang seksualitas. Artinya agar setelah kita menikah ini kebutuhan biologis, kebutuhan seksualitas ini terpenuhi. Namun ternyata setelah berjalannya waktu, semua ekspektasinya meleset jauh dari apa yang dipikirkan sebelumnya. Ini juga bisa menjadi satu alasan seseorang memilih selingkuh. Nah ini. Lalu ketidakpuasan di bidang ekonomi ya, bagian ekonomi. Ya tentunya memang kebahagiaan. Ya walaupun tidak semua kebahagiaan melibatkan uang ya, tapi semua kebutuhan lebih banyak menggunakan uang. Nah, ketika tujuan seseorang menikah ini ingin hidup bergelimang uang, lalu kemudian ia merasa salah pilih, maka itu juga menjadi penyebab perselingkuhan yang akhirnya pada saat perselingkuhan, pada saat seseorang melakukan perselingkuhan, ekonomi menjadi alasan. Ini hal pertama ya yang mungkin perlu kita sadari sama-sama. Jadi di sini dibutuhkan rasa saling pengertian satu sama lain, memahami kondisi satu sama lain ya, agar semua permasalahan bisa terselesaikan. Lalu kemudian yang kedua adalah ada juga yang beralasan hal ini semata-mata untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Ini
aneh tapi ada, ya, aneh tapi ada. Artinya ia memang ingin berselingkuh dan mau tidak mau pada akhirnya ia memilih selingkuh. Tapi ia juga masih mencintai suaminya, ya. Tapi juga ia tidak ia juga suka dengan selingkuhannya. Maka biasanya perselingkuhan model ini sangat hati-hati sekali. Karena semata-mata hanya ingin mendapatkan apa yang tidak didapat bersama suaminya. Ini ketika orang lain bisa memenuhi, tidak menutup kemungkinan pada akhirnya seseorang ini berpaling ke pria lain atau ke wanita lain karena apa yang diharapkan belum didapat, ya. Sebetulnya kan bisa saja didapat ketika komunikasi itu hidup, ya. Lalu yang ketiga, godaan terberat dalam rumah tangga ini kan adanya rasa penasaran, ya. Penasaran kadang ketika seseorang membayangkan postur tubuh seseorang, terutama yang lawan jenis, ini pikirannya melayang, ya. Pada akhirnya ia mencoba dan mencoba, ya. Karena kekuatan pikiran penasaran dan ingin mencoba, maka bisa jadi itu menjadi sebuah kenyataan. Maka bangun mindset. Bangun mindset dalam diri kita, jangan sampai kita melakukan perselingkuhan, ya. Jadi jangan coba-coba karena ketika itu sudah terjadi sulit, ya. Itu bisa juga menimbulkan ketagihan atau keterusan atau candu, ya, yang bahaya itu, ya. Lalu yang keempat, ini bicara tentang sensasi, ya. Sensasi ini bisa saja sebetulnya dilakukan dengan pasangan sendiri. Yang penting ada komunikasi, ya. Tapi kalau suami sendiri udah nggak aneh, udah nggak ada sensasinya, kata siapa? Toh itu hanya sebagai alasan karena seseorang ingin berselingkuh, ya. Ini. Lalu yang kelima adalah adanya pengaruh pergaulan di tengah lingkungannya, ya. Jadi pergaulan memang sangat berperan dalam membentuk karakter seseorang. Ini saya nggak pernah bosan selalu saya ucapkan. Jadi ketika mungkin awalnya ketika belum bergaul dengan lingkungan tersebut, dia tidak berpikir ke arah itu, ya. Namun karena mungkin mendapatkan cerita dari teman, lalu kemudian tentunya bicara tentang enaknya selingkuh secara sepihak, ya. Karena sebetulnya selingkuh kalau kita pahami lebih dalam, ini nggak ada yang enak. Ujungnya nggak ada yang enak, ya. Nah, sahabat, itulah 5 alasan kenapa seseorang memilih selingkuh. Karena ini bukan hanya terjadi pada istri, tapi bisa juga terjadi sama suami, ya. Makanya mari kita pahami sama-sama, ketika ini bermanfaat, maka ya semoga ini menjadi pencerahan. Ketika tidak bermanfaat, maka abaikan, ya. Dan jangan lupa saksikan terus video lain di channel Kang Kumis. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.